Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kali ini kita akan mempelajari materi persamaan linear. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat grafik sebuah persamaan linear. Namun sebelum membuat grafiknya kita harus tahu dulu persamaan linear itu sebenarnya apa sih? Jadi persamaan linear itu bentuk dasarnya seperti ini. AX tambah B sama dengan C. Kenapa linear? Sebab koefisien atau pangkat dari variabel bebasnya yaitu X dan Y itu berpangkat 1. Kalau dia salah satunya berpangkat 2, maka tentunya disebut dengan persamaan kuadrat. Kalau ada yang pangkatnya paling tertingginya itu berpangkat 3, maka disamakan berpangkat 3 atau derajat 3 dan seterusnya. Oke, jadi bentuk dasarnya adalah AX tambah B sama dengan C. A itu disebut dengan koefisien dari X, B itu disebut dengan koefisien dari Y, dan C itu adalah konstantanya. Kemudian, titik potong dengan sumbu X itu terjadi apabila nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau ininya sama dengan 0. Jika Y-nya sama dengan 0, maka AX sama dengan C. Atau nilai X-nya itu sama dengan C per A. Jadi untuk titik potong dengan sumbu Y-nya itu menjadi sumbu X-nya itu, ingat Y-nya 0, maka diperoleh X-nya itu C per A. Jadi hasilnya adalah koordinatnya C per A, 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu diperoleh kalau X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berapa Y-nya? Y-nya sama dengan C per B. Maka diperolehlah seperti ini. Sehingga ketika akan membuat grafik nanti, tinggal melihat persamaan ininya, persamaan dasarnya berapa koefisien, berapa A, berapa B, berapa C, lalu buat koordinat titik C per A, yaitu yang memotong sumbu X, kemudian buat titik potong dengan sumbu Y, yaitu koordinat 0, C per B, lalu tarik garis lurus di antara kedua kurva. Nah, misalnya gini. Kita lihat contohnya. Buat grafik persamaan 3Y min X sama dengan 9. Kita lihat di sini, ingat urutannya adalah X yang pertama, berarti X-nya di sini harusnya di depan ini. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya min 1. Nih, kan? B-nya berapa? B-nya 3, C-nya 9. Jadi A-nya min 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 9. Sekarang titik potong dengan sumbu X. Berarti C per A. C per A. 9 bagi min 1, berarti min 9. Berarti min 9,0. Nih. Titik potong dengan sumbu Y. 0, C per B. Berarti 0, C per B. 9 bagi 3 berarti 3. Berarti 0,3. Nih. Maka sekarang kita buat grafiknya. Buat dulu titik min 1,0. Kemudian buat titik 0,3. Lalu tarik garis lurus antara keduanya. Maka hasilnya seperti ini. Ini titik min 9,0. Ini titik 0,3. Lalu kita tarik garis lurus. Jadilah persamaan garis lurus atau grafik dari persamaan 3Y min X sama dengan 9. Selanjutnya, kita lihat. Kalau tadi ada persamaan dicari grafiknya, sekarang ada grafik cari persamaan linearnya. Nah, kita lihat ini. Ini ada gambar, ya. Di sini titik kita sebut dengan A, koordinatnya 0, A, ya. Kemudian ini titik B, koordinatnya B kecil, 0, artinya X-nya B, X-nya B, ya. Kemudian di sini Y-nya A, karena X di sini kan 0. Kemudian, ya, A itu adalah nilai Y tentunya. Kalau di sini B itu adalah nilai X. Kemudian dari persamaan Y sama dengan MX. Kalau tadi kan saya tulis AX tambah BY sama dengan C. Boleh saja. Bisa juga dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan MX tambah C. Maka M itu adalah atau gradien itu sama dengan komponen Y dibagi dengan komponen X. Ya, komponen Y dibagi dengan komponen X. Jadi misalnya di sini. Y-nya berapa di sini? Oh, Y-nya A. Y-nya di sini berapa? Oh, 0. Berarti A kurang 0. Dibagi komponen X di sini 0. Komponen X di sini B. Berarti 0 kurang B. Berarti hasilnya adalah min A per B. Jadi nih
Apa boleh dibalik? Boleh boleh saja, tapi harus konsisten. Misalnya ini kurang ini. Y-nya di sini berapa? 0 kurang A. X-nya di sini berapa? B, ya. B dikurang 0, ya. Jadi hasilnya akan sama. Nah, nilai M-nya sudah ketemu. Kalau kita masukkan nanti di sini kan min A per B. Jadi Y sama dengan min A per B kali X tambah C. Oke. Kemudian untuk selanjutnya nilai C-nya. Nilai C-nya itu kalau kalau grafiknya itu memotong sumbu Y, maka nilai C adalah titik yang ada di sini. Titik Y yang ada di sini. Jadi kalau di sini otomatis nilai C-nya sama dengan A. Atau kalau dimasukkan secara persamaan matematika, ingat di sini nilai X-nya 0. Berarti kalau saya masukkan di sini nilai X sama dengan 0, Y-nya sama dengan A. A. Maka diperoleh C sama dengan A. Dengan demikian, persamaan kita hasilnya adalah Y sama dengan min A per B, X ditambah A. Ya, jadi hasilnya kita peroleh seperti ini. Atau kalau semua saya kalikan dengan B, ya, supaya tidak ada pecahan di bawah, ini saya kalikan dengan B, kemudian nilai X-nya saya pindah ke sebelah kiri, maka hasilnya adalah AX tambah B sama dengan A kali B. Ya. Kita lihat contoh selanjutnya, gimana cara mengaplikasikan yang dimaksud tadi. Ingat tadi persamaannya adalah AX tambah BY sama dengan AB. Ya. Nah, sekarang ada grafiknya seperti ini. Berarti ingat, A-nya itu yang dalam arah Y, ya. Kemudian B kecilnya itu yang dalam arah X. Berarti A-nya itu 4, ya. B-nya itu adalah minus 5. Jadi kalau kita buat tadi, AX, ya. AX-nya berarti A-nya berarti 4X, ya. Kemudian B-nya itu min 5Y sama dengan min 5 kali 4 sama dengan min 20. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini oke, ini nilai A-nya 4, nilai B-nya min 5. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini tadi, kan ada dua tadi yang sebelum kita AX tambah B sama dengan AB, boleh juga pakai ini dulu, maka min A masukkan aja, min 4 per 5 tambah 4. Jadi ini min, ya, ingat tadi min A per B tadi rumusnya jadi min, kemudian ada min, berarti 4 per 5, X tambah 4. Nah, kemudian kalau berbentuk AX tambah B sama dengan AB, ya udah tinggal masukkan A-nya 4, B-nya ini, ya, min 5Y sama dengan min 20. Loh kok beda? Ya nggak beda lah, sama aja. Kalau ini kita kalikan semua dengan 5, ini menjadi 5Y sama dengan 4X tambah 20. Ini supaya hilang 5-nya di bawah. Kemudian ini kita pindahkan, ya, Y-nya kita pindah ke sini atau ini kita pindah ke sana. Kemudian ini seperti ini jangan negatif. Supaya tidak negatif, ini kita kalikan semua dengan minus 1. Jadi ini 4X plus 5Y. Jadi nanti akan sama dengan yang di atas. Ya, nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya. Ini masih contoh yang sama tadi, ya. Cari grafik persamaan berikut. Ini dia grafiknya. Maksudnya cari persamaan dari grafik, ya. A-nya di sini tentu saja min 3. B-nya sama dengan 9. Ya, jangan keliru. A-nya min 3, B-nya sama dengan 9. Sekarang kita menggunakan persamaan Y sama dengan min A per B. Ini min A per B X tambah A. Udah tinggal masukkan min. Berarti 3. Jadi positif, ya. Per 9 berarti sepertiga X. Tambah A. A-nya min 3 berarti di sini jadi kurang 3. Jadi Y sama dengan, ini dia, sepertiga X min 3. Ya. Oke. Kemudian, kalau menggunakan persamaan AX tambah B sama dengan AB, berarti AX min 3X tambah 9Y sama dengan min 27. Ya, min 27. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, min 3X tambah 9Y sama dengan min 27 atau min 3 kali 9. Nah,
Kalau semua saya bagi 3, karena semua bisa saya bagi 3, ini kan hasilnya adalah min X tambah 3Y sama dengan min 9. Loh, kok beda? Ya tidak beda lah. Ini tinggal kali 3, ini menjadi 3Y, ini tinggal X, ini menjadi min 9. Pindahkan nilai X ke kiri, menjadi negatif. Jadi min X plus 3Y sama dengan min 9. Oke, kita lanjutkan. Ya, contoh berikutnya. Ini. Kalau modelnya seperti ini, maka rumus yang tadi AX tambah BY sama dengan AB itu tidak bisa kita lakukan. Sebab kita lihat dari data yang kita punya, 2 titik kita dapatkan, tetapi semuanya tidak memotong sumbu. Jadi semuanya tidak ada yang memotong sumbu. Data yang diketahui, walaupun grafiknya di sini ada memotong sumbu, tapi kita tidak diberikan data koordinatnya. Nah, untuk itu kita menggunakan persamaan dasar, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Ingat, M itu adalah gradien, yaitu komponen Y dibagi dengan komponen X. Jadi, kita lihat di sini, ini dia. Jadi, komponen Y-nya mana? Jadi, komponen Y di sini dikurang komponen Y yang ada di sini. Jadi, kalau kita mulai dari titik B-nya mulai dari sini, berarti 5 kurang 3 dibagi 9 kurang 2. Boleh dibalik? Boleh. Y-nya di sini 3 kurang 5, kemudian dibagi 2 kurang 9. Jadi hasilnya seperti itu. Ini dia 5 kurang 3. Oke, hasilnya 2/7. Kemudian kita masukkan ke persamaan dasar di sini, maka diperoleh Y sama dengan, ingat M-nya sekarang adalah 2/7, maka Y sama dengan 2/7X ditambah C. Untuk mendapatkan C-nya, boleh kita ambil salah satu dari kedua titik ini. Misalnya saya pertama ngambil titik A. Ini, saya ambil titik A, yang komponennya atau koordinatnya 2,3, artinya X-nya X, 2, Y-nya 3. Berarti saya ganti persamaan ini, maka 3 sama dengan 2/7 kali 2 ditambah C. Nih, 3 sama dengan 2/7 kali 2 tambah C. Kemudian setelah Anda lakukan operasi aljabar, kita dapatkan C sama dengan 17/7. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan titik B 9,5 atau koordinat B 9,5? Nih, ya tinggal masukkan ya. X-nya 9, Y-nya 5. Berarti 5 sama dengan 2/7 kali 9 ditambah C. Jadi ya. Kemudian setelah kita lakukan manipulasi matematik atau secara aljabar, juga kita akan dapatkan bahwa C-nya itu sama dengan 17/7. Maka kita masukkan nilai C-nya ke sini, 17/7, supaya bagian 7-nya hilang, maksudnya pecahannya hilang, semua kita kali 7. Ingat tadi ini 17/7. Semua kita kali 7, ini menjadi 7Y, ini menjadi 2X, di belakangnya menjadi 17. Sehingga diperoleh persamaan akhir setelah seperti ini. Jadi nilai X-nya kita pindah ke sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh yang lain. Ya, ini sudah menggunakan persamaan matematika biasa. Kita akan mencari solusinya. Ya, 2X min 1 dibagi X min 3 kurang 1 sama dengan 0. Ini masih persamaan linear ya. Persamaan linear satu variabel. Dalam hal ini adalah variabel X. Yang pertama kita lakukan adalah, ya, ini kita pindahkan ini ke sebelah kanan. Ini, yang angka 1 ini. Kalau kita pindahkan ke sebelah kanan modelnya seperti ini. Karena tadi minus menjadi plus. Kemudian kita kali silang. Ini kita kali. Ini satu kan sebenarnya 1/1. Jadi ini kali ini, kemudian satu yang di bawah tadi kita kali sini. Maka hasilnya adalah ini. 2X min 1, X min 3. Seperti ini. Kemudian dari kedua persamaan ini, tentu saja X-nya pindahkan ke sini. 2X kurang X tinggal X. Kemudian min satunya pindah ke sebelah kanan menjadi plus 1. Sementara ini min 3, berarti min 3 dengan plus 1 hasilnya min 2. Maka diperoleh X sama dengan minus 2. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini lagi aplikasi. Ini Ramli telah mengumpulkan 4 tugas matematika dasar 1 dengan nilai 60, 66, 80, dan 84. Jadi sudah 4 kali tugas ya. Dengan nilai seperti ini masing-masing tugas. Berapakah nilai tugas kelima sehingga rata-rata tugasnya adalah 68?
Nah, ingat, rata-rata suatu nilai adalah jumlah ini. Jadi karena ada 5, jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah. Katakanlah nilai yang terakhir itu adalah X, dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena sudah 5 kali tugas. Kalau 10, berarti kita harus tambahkan 10 nilai itu tadi, kemudian kita bagi dengan 10. Inilah rata-ratanya. Ya. Terus berarti nilai yang terakhir itu adalah ini. Yang ini adalah tentu saja ini kali ini dikurangi seluruh jumlah yang ada di sini. Maka hasilnya diperoleh X atau nilai tugas yang kelima itu sama dengan 50. Ya. Baik. Kita lihat contoh selanjutnya. Ini lagi. 7 tahun yang akan datang, umur Buyung 2 kali umurnya 8 tahun yang lalu. Ya. Berapa umur Buyung sekarang? Nah, untuk memudahkan ini, kita tentu saja harus rubah dulu ke persamaan matematika. Kita misalkan dulu bahwa setiap yang ditanyakan itu kita sebagai variabel. Berapa umur Buyung sekarang? Oh, kita asumsi bahwa yang umur Buyung sekarang itu kita sebut dengan X. Ya. Kemudian, X 7 tahun yang akan datang, umurnya 7 tahun yang akan datang, berapa umurnya Buyung? Yaitu X tambah 7. Itu sama dengan 2 kali umurnya 8 tahun yang lalu. Kalau 8 tahun yang lalu berapa umurnya? Berarti X kurang 8. Tapi 2 kali. Maka secara matematika ditulis X plus 7 sama dengan 2, X min 8. Ini kita selesaikan. Kita peroleh bahwa umurnya sama dengan 23 tahun. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.